Oke, tadi ada pertanyaan dari tadi presentasinya adalah memuat kebijakan pemerintah terkait ekonomi makro. Kebijakannya apa ya? Ini kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola perekonomian suatu negara, yaitu negara itu sendiri, lewat mengatur pengeluaran dan pendapatan, pengeluaran pemerintah dan pendapatan pemerintah. Beberapa perangkatnya itu ya menggunakan instrumen pajak, kemudian menetapkan harga eceran tertinggi untuk produk-produk atau komoditas yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Ada sembako, ada bahan bakar, ada BBM, ada obat-obatan. Misal dalam obat-obatan kita melihat ada obat yang generik, ada obat yang paten. Obat yang paten adalah obat yang pemerintah tidak menetapkan harga eceran tertinggi. Jadi kalau kalian beli obat itu yang bentuknya lembaran-lembaran, selalu ada tulisan HET. Itu namanya harga eceran tertinggi. Berarti harga di mana ya harga maksimal obat itu dijual gitu. Jadi kalian akan tahu gitu margin apoteknya itu berapa atau margin farmasinya itu berapa dari situ. Jadi kalau kalian beli obat, lihat HET-nya itu berapa. Biasanya cuma selisih 1.000 atau 1.500. Ada juga yang obat kemudian dijual lebih dari harga eceran tertinggi. Intinya harga eceran tertinggi itu adalah salah satu perangkat kebijakan fiskal sebagai bentuk intervensi negara. Tuh. Ya. Terus ada perangkat yang lain adalah pajak. Nah, pajak ini fungsinya itu sangat banyak. Kalau pemerintah tidak bisa menaikkan pajak atau menurunkan pajak dalam situasi tertentu, itu artinya pemerintah sedang dalam situasi di mana pemerintah memiliki keterbatasan fiskal. Itu kayaknya belum dibahas, tapi nggak apa-apa. Substansi presentasinya itu sudah memuat semuanya. Nah, paradigma kebijakan fiskal setiap periode pemerintahan itu berbeda. Jadi paradigma ini kayak cara berpikir kalian melakukan sesuatu, sudut pandang umum kalian melakukan sesuatu, sudut pandang umum loh ya. Kalau sudah sangat spesifik ke tindakan berarti itu namanya sudah ke sudut pandang khusus, sudah ke action gitu ya, sudah ke action plan. Setiap pemerintahan itu memiliki paradigma kebijakan fiskal. Paradigma kebijakannya Jokowi, Presiden Jokowi jelas berbeda dengan paradigma kebijakan presiden sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Megawati, Presiden B.J. Habibie, Presiden Soekarno, Presiden Soeharto. Tuh. Kira-kira apa yang membuat paradigma kebijakan pada setiap periode pemerintahan berbeda? Apa coba kira-kira? Apa kondisi apa? Melihat dari kondisi perekonomian yang terjadi. Nah, kondisi perekonomian itu. Maka setiap kondisi perekonomian akan memiliki paradigma berbeda. Jadi kita tergantung gitu. Misalnya kalau dalam kehidupan kita masing-masing individu, bagaimana kita mengambil putusan tergantung pada situasi kita saat itu. Sehingga kalau orang lain melihat putusannya Alvan, itu orang lain pasti akan bertanya, apakah nggak ada paradigma lain ketika selain apa yang sudah diambil oleh Alvan, misalnya dalam periode dia menjadi ketua kelas. Kan. Paradigma ini ada banyak tipenya ya. Ada paradigma yang pro neoliberalisme, ada yang pro liberalisme, ada yang pro realisme, ada yang pro marxisme dan lain-lain. Nah, ini yang menilai orang lain gitu. Tapi ya Alvan kalau misalnya ngambil suatu putusan ya bisa menilai diri sendiri, dan yang patut kita hargai adalah kadang penilaian diri sendiri kita berbeda dengan penilaian orang lain. Intinya adalah
kalau Kristiono kemudian bertanya, apakah nggak ada alternatif kebijakan lain selain yang sudah dipaparkan di sini? Gitu. Tergantung. Kalau misalnya suatu negara itu punya demokrasi ekonomi atau ekonominya itu neoliberal, pasti dia akan memiliki paradigma kebijakan yang berbeda jika dia merupakan negara non-demokrasi. Non-demokrasi ekonomi, artinya ekonomi sosialis, ya kan. Misalnya kayak Cina, gitu. Kita pasti akan menemukan rumusan alternatif kebijakan yang lain. Jadi kalau misalnya pertanyaannya Kristiono adalah apakah ada cara yang berbeda dalam merumuskan kebijakan fiskal ini? Ada. Jika negaranya itu memiliki arah perekonomian neoliberal dan liberal, dia pasti kurang lebih memiliki benang merah kebijakan fiskal yang sama. Misalnya kayak Indonesia, misalnya dia pro investasi ya, istilahnya kita mengundang investasi sebanyak-banyaknya. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh Malaysia. Maka kurang lebih Malaysia dan Indonesia memiliki benang merah kebijakan ekonomi yang sama. Tetapi akan ada cara yang berbeda jika itu negaranya negara sosialisme ekonomi seperti Rusia, Kuba, Vietnam, Korea Utara. Kalau mau saya menjawab bahwa ada cara yang berbeda dalam merumuskan kebijakan, maka kita melihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara non-demokrasi ekonomi. Non-demokrasi ekonomi itu berarti sistem perekonomiannya tertutup. Kalau demokrasi ekonomi berarti sistem perekonomiannya terbuka ya. Kurang lebih sederhananya seperti itu. Jadi kalau Kristiono menginginkan jawaban, ada nggak yang berbeda? Ada, kalau berbeda itu pasti ada. Jadi kebijakan fiskal kalau dalam negara ekonomi demokrasi itu cenderung masih mempertimbangkan dampak-dampak terhadap perusahaan, terhadap investor, terhadap peluang ekonomi yang lebih terbuka. Kalau pada negara non-demokrasi ekonomi, maka dia tidak akan terlalu peduli pada nasibnya investor. Investor yang harus ngikut pada negara itu. Jadi kalau kita sedang ngomongin apa sih perangkat kebijakan fiskalnya negara Korea Utara, meskipun ini jawabannya akan lebih enak kalau kita melakukan observasi langsung terhadap perekonomian negara Korea Utara. Tetapi saya ingin memberikan gambaran bahwa kalau misalnya terhadap kebijakan fiskal di Korea Utara, maka yang perekonomiannya non demokrasi, kita akan melihat apapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau rezim Korea Utara itu akan sedikit memiliki perhatian atau mempertimbangkan atau peduli pada pihak-pihak eksternal seperti investor, kalau ada, kayaknya nggak ada, terhadap spekulasi asing gitu. Spekulasi asing itu yang anggap aja orang yang lagi julid sama pemerintahannya kita gitu. Kan ada ya kalau orang melakukan sesuatu kemudian dia sangat peduli terhadap apa yang dikatakan orang lain, itu justru akan membatasi dia melakukan sesuatu. Ada juga orang yang melakukan sesuatu tidak terlalu peduli dengan pendapat orang lain, maka dia bisa bebas seenaknya melakukan sesuatu. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya ada cara yang berbeda untuk merumuskan kebijakan. Tergantung kita mau mempelajari dari mana. Apakah kita akan mempelajari negara non-demokrasi, negara yang perekonomiannya tidak demokratis atau non-demokrasi ekonomi, ataukah negara yang demokrasi ekonomi. Jadi pasti ada rumusan alternatif kebijakan yang lain. Itu satu jawabannya ya. Banyak banget jawabannya. Jawaban yang kedua adalah misalnya suatu pemerintahan pada rezim Presiden Jokowi saat ini telah melakukan berbagai kebijakan fiskal yang disesuaikan dengan tantangan terhadap perekonomian nasional. Misalnya kayak COVID, kemudian kemarin itu ada ketidakstabilan pada harga yang tidak diprediksi sebelumnya terjadi, dan lain-lain. Maka ini akan
akan dipertanyakan oleh orang-orang yang menilai seharusnya Indonesia memiliki rumusan kebijakan yang berbeda. Dan orang-orang yang menilai kalau Indonesia perlu merumuskan kebijakan yang fiskal yang memiliki arah yang berbeda atau fokus yang berbeda biasanya berasal dari pakar ekonomi. Jadi kalau menurut pakar ekonomi, jelas mereka memiliki pendapat bahwa ada kebijakan ada cara yang berbeda dalam merumuskan kebijakan. Cuma kan mereka kan pakar ekonomi ya, mereka bebas ngomong apa saja menurut pengetahuan mereka, menurut observasi mereka, menurut kedalaman analisis mereka. Tetapi mereka kan bukan bagian dari pemerintahan eksekutif misalnya. Meskipun juga ada beberapa dari pakar ekonomi ini yang selalu dimintai pendapatnya oleh pemerintahan eksekutif. Pemerintahan eksekutif adalah pemerintahan yang saat ini menjalankan negara. Jadi kalau menurut pakar ekonomi pasti selalu ada cara lain dalam merumuskan kebijakan fiskal suatu negara selain yang sudah dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintahan saat ini. Misalnya terus kemudian kita ke pertanyaan berikutnya. Seperti apa sih caranya? Yaitu seperti kayak kebijakan printing money gitu kan. Kan rezim sekarang kan rezimnya yang melihat kebijakan mencetak uang sendiri adalah hal yang mustahil karena dapat memicu inflasi. Ya enggak? Nah, menurut pakar ekonomi yang merasa dan memiliki pengetahuan tentang paradigma baru merumuskan kebijakan fiskal yang lain akan berpendapat bahwa printing money tidak akan menciptakan inflasi kalau dikelola dengan cara yang tepat. Gimana cara mengelolanya? Mereka biasanya punya langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma mereka hanya bisa memberikan masukan karena mereka tidak berada dalam lingkaran pemerintahan eksekutif dan itu akan sedikit memberikan dampak. Karena tidak semua pendapat pakar ekonomi itu masuk ke dalam rasionalisasinya pemerintah eksekutif, itu enggak semua. Kadang pemerintah dalam menjalankan sesuatu juga sudah menjalankan kebijakan atau merumuskan kebijakan itu sudah memiliki pakar-pakar ekonomi yang menurut pemerintah cukup bisa diandalkan. Jadi jawaban dari pertanyaan pertamanya Kristiana selalu ada cara yang berbeda. Dan dari mana kita mengetahuinya? Pertama adalah dengan melihat dan membandingkan apakah kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah dengan ekonomi demokrasi atau dengan demokrasi ekonomi atau dengan ekonomi demokratis itu dengan pemerintah ada iklan dengan pemerintah yang non demokrasi, misalnya Indonesia, Malaysia, Thailand, mana-mana dibandingkan dengan Korea Utara, Kuba, Vietnam, Rusia, dan Cina, maka kita akan menemukan bahwa ada cara yang berbeda dalam merumuskan kebijakan. Dan itu bisa 150% berbeda. Kemudian apakah ada cara yang berbeda dalam merumuskan kebijakan? Selalu ada. Kalau kita tanya pada pakar ekonomi di luar lingkaran pemerintahan eksekutif, mereka selalu memiliki pendapat bahwa selalu ada cara yang berbeda, fokus yang berbeda dalam merumuskan kebijakan fiskal. Dan mereka bisa saja sampai pada suatu kesimpulan bahwa rumusan kebijakan fiskal maupun kebijakan fiskal yang dilakukan oleh negara Indonesia itu kurang tepat sasaran. Kemudian, nah kalau paradigma lain ya kita lihat ya itu ya jawaban yang pertama, apakah kita lihat dari perbandingan bagaimana kebijakan fiskal itu dirumuskan oleh negara dengan demokrasi ekonomi maupun negara dengan non demokrasi ekonomi. Jadi gitu ya Kristiano. Itu adalah jawaban secara umumnya ya. Kalau kamu ingin tahu lebih lanjut maka kamu harus melihat kasus per kasusnya gitu. Jadi harus pakai pendekatan mikro. Kalau saya tadi jawabannya masih pendekatan makro. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Siapa yang membuat kebijakan? Yang membuat kebijakan ada kan dalam teori rumusan kebijakan bahwa ada yang melihat bahwa kebijakan adalah hak prerogatif dan prestise dari pemerintahan eksekutif. Itu teori sosialis ekonomis, iya teori yang diturunkan dari ekonomi sosialis. Jadi negara ini yang membuat kebijakan.
Apapun yang dilakukan oleh negara semua harus mengikuti. Ada lagi yang siapa yang membuat kebijakan, bahwa kebijakan itu dirumuskan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang memiliki andil besar dalam mempraktikkan menjalankan perekonomian. Siapa? Perusahaan. Nah, mereka adalah kelompok oligarki ekonomi gitu. Ada suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan meminta masukan dari kelompok industri, kelompok pengusaha. Misalnya Kamar Dagang Indonesia, Kamar Dagang Industri, Kadin. Misalnya asosiasi, apakah itu asosiasi importir daging sapi, ataukah asosiasi importir gula, ataukah asosiasi importir garam. Itu artinya adalah kebijakan itu melibatkan aktor non negara. Siapa mereka? Ya pengusaha. Apakah pengusaha kecil? Enggak. Nggak mungkin pemerintah itu tanya ke setiap individu rakyatnya yang memiliki toko kelontong tentang kebijakan gitu kan. Dia mesti tanyanya pada kelompok-kelompok yang lebih besar daripada itu, ya, ini kelompok pemangku kepentingan. Ada juga dalam merumuskan kebijakan negara itu perannya lebih kecil daripada aktor non negara seperti pengusaha dan lain-lainnya. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan siapa yang membuat kebijakan ini tergantung pada teori perumusan kebijakannya dulu, dan namanya teori formulasi kebijakan. Jadi kalau misalnya ingin mendapatkan jawaban lebih dalam tentang siapa yang membuat kebijakan, siapa yang melaksanakan kebijakan, siapa yang mengevaluasi kebijakan, itu kita harus lihat pada teorinya William Dunn, pada teori sampai ke implementasi kebijakan, ya banyak. Jadi kemarin itu kalau saya boleh mereferensikan itu ada bukunya Soeharto tentang kebijakan sosial. Ada bukunya Soeharto juga tahun 2000, bukan, Leo Agustinus, itu bagus banget tahun 2017 tentang siapa yang memformulasikan kebijakan. Jawabannya ada di situ semua sih, ya. Khusus untuk makroekonomi, siapa yang membuat kebijakan? Jelas pemerintah itu sendiri lewat Kementerian Keuangan, lewat Menteri Keuangan, lewat Kementerian Koordinator Ekonomi dan Menteri Ekonomi. Bagaimana kemudian kebijakan ini dirumuskan di tingkat kementerian itu? Siapa saja yang dilibatkan? Ya praktik-praktiknya kita harus mewawancarai key person-nya. Key person itu orang kunci dalam kementerian itu. Itu sih caranya. Terus ada pertanyaan yang bagus ini, dari Jeffrey. Fiskal itu berarti menjelaskan mengenai bentuk pendapatan pemerintah yang berasal dari masyarakat. Fiskal itu menjelaskan tentang pengeluaran dan pendapatan. Saat ini kita membahas tentang kebijakan fiskal. Berarti kita membahas tentang bagaimana kebijakan-kebijakan, tindakan-tindakan, cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atau oleh suatu negara yang dapat mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran pemerintah itu, yang pendapatan dan pengeluaran ini sangat menentukan kinerja ekonomi makro suatu negara. Jadi itu yang kita lakukan. Terus ini ada pertanyaan lagi. Nah, ini saya beritahu ya, ini punya, kalau kalian lihat chat, ini fiskal berarti menjelaskan mengenai bentuk pendapatan bla bla bla. Ini artinya si Jeffrey itu menjelaskan masalahnya itu gini, rumusan masalahnya itu seperti ini. Nah, kemudian muncul pertanyaan. Pertanyaan itu kayak pertanyaan penelitian. Yang saya tanyakan, apakah kebijakan tersebut dapat dipengaruhi oleh unsur politik? Oh iyalah, pasti. Karena pihak yang memiliki wewenang adalah pemerintah, lebih tepatnya Menteri Keuangan, itu secara peraturan jelas memiliki kuasa penuh, dan Bank Sentral juga, yang Menteri Keuangan dan kementerian itu seharusnya tidak ada unsur politik di dalamnya. Iya. Apa juga dipengaruhi oleh unsur politik? Iya, dipengaruhi oleh unsur politik itu. Enggak, kebijakan itu kan kebijakan yang melaksanakan kebijakan adalah orang yang diberi kekuasaan kan. Kekuasaan sendiri itu adalah domain utama atau unsur penting dari politik. Jadi jelas ada unsur politiknya. Pertanyaannya adalah di mana unsur politiknya?
Unsur politiknya ada pada tarik ulur tentang siapa nanti yang menjalankan kebijakan itu. Siapa yang dikenai oleh kebijakan itu. Siapa target kebijakan itu. Siapa sasarannya. Siapa yang akan terdampak. Dan itu semuanya memiliki unsur tidak hanya ekonomi, tapi sangat kental dan politik. Karena kita ngomongin tentang siapa yang bakal untung dan siapa yang bakal dirugikan. Itu politik banget. Dan pertarungan antara orang yang bakal diuntungkan atau orang yang akan dirugikan, itu berarti kan pertarungan pengaruh kan. Dalam realita politik akan selalu ada tarik ulur pengaruh itu. Siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih mempengaruhi? Makanya selalu dipengaruhi oleh unsur politik. Dan pertanyaan yang perlu dijawab adalah bagaimana politik itu berpengaruh terhadap kebijakan. Ini ada berbagai teorinya sih bagaimana politik itu berpengaruh. Ada yang ngomong bentuk pengaruhnya itu dominansi. Dominansi. Jadi ada entah siapa yang dominansi, macam-macam. Tergantung apakah pemerintahan eksekutifnya yang sangat dominan dan pengusahanya yang mengikuti, atau pengusaha asingnya yang terlalu dominan dan pemerintahnya yang mengikuti. Pada setiap negara kasusnya akan sangat berbeda. Jadi kalau kita bahas, mungkin kita harus sampai pada pertanyaan yang sangat spesifik sekali ya. Karena dari pertanyaan ini saya benarkan memang selalu ada unsur politiknya. Bahkan ada teori-teori yang menyebutkan stakeholder itu membawa kepentingan. Kayak di Amerika Serikat itu. Ada seorang kongresmen, dia itu maju sebagai anggota Kongres. Kongres itu kayak DPR-nya Amerika Serikat. Dan jelas dia didanai oleh 2 perusahaan energi di Michigan. Maka ketika dia terpilih, dia bawa suara ini. Dan kongresmen itu untuk ya melakukan lobby-lobby, melakukan negosiasi. Gitu. Apakah dia terpengaruhi oleh orang perusahaan yang mendanai dia di sektor energi ya? Itu tergantung kita yang menilainya gitu dari apa yang dia lakukan. Kalau saya menilainya dari yang saya lihat dan pelajari itu, saya melihat dia. Saya ngomong aja ya, kongresmennya itu Bart Stupak Bartholomew. Stupak dia jadi kongresmen mulai tahun 1993 sampai 2011 dan dia selama jadi kongresmen orang DPR lah ya, dia selalu ada di komite bidang energi karena yang mendanai kampanye dia sampai dia terpilih adalah komite bidang energi. Kalau dari situ ada pertanyaan kemudian apakah kebijakan yang diusulkan oleh Bartholomew Stupak ini kemudian dipengaruhi oleh unsur politik? Ya, saya menyebutnya. Karena ketika dia kampanye dan dibiayai oleh perusahaan energi ini, maka dia lebih punya literasi atau pengetahuan tentang bagaimana kebijakan energi di Amerika Serikat pada tahun dia menjadi kongresmen itu berjalan. Jadi dia turut mempengaruhi. Ya, di situ ada negosiasi-negosiasi. Selama ada negosiasi-negosiasi, tarik ulur, maka kita yang menggunakan paradigma sosial humaniora, terutama ilmu sosial dan ilmu politik, menyimpulkan bahwa ada unsur politik yang mempengaruhi. Tapi kalau kalian tanya pada orang ekonomi, apakah kebijakan fiskal atau ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh unsur politik, mereka akan punya jawaban yang berbeda. Kalau ekonomi itu jawabannya itu selalu 1+1 sama dengan 2. Artinya perumusan kebijakan itu seharusnya hanya mempertimbangkan unsur-unsur ekonomi dan tidak boleh dicampur adukan dengan unsur politik. Tetapi pada hakikatnya yang terjadi di lapangan adalah selalu ada unsur politik. Karena 1 ditambah 1 tidak sama dengan 2, bisa jadi sama dengan 4 gitu lah. Selalu ada tarik ulur untuk membuat arah kebijakan menguntungkan satu pihak tertentu atau merugikan pihak yang lain. Gitu jawabannya. Gimana, Jeffrey?
Masuk, Bu. Ya, nanti kalau misalnya belum puas gitu karena penjelasannya panjang sekali penjelasan saya gitu dan mungkin ngomongnya saya terlalu cepat, bisa disimak lagi di YouTube-nya. Saya ada pertanyaan apa? Saya senang banget kalau ada pertanyaan itu. Terasa kuliah 2 S3 SKS itu nggak kerasa sama sekali. Meskipun kalian pasti merasa kayak saya sudah mulai pusing, Bu. Nggak apa-apa lah, santai aja. Kebijakan fiskal seperti apa yang paling relevan dan berhasil menunjang perekonomian negara? Berarti kita ngomongin umum ya. Di negara kita, loh, pertanyaan ini sudah ke khusus lagi. Kalau di negara kita bagaimana gitu, meninjau dari kondisi ekonomi saat ini. Ini pertanyaannya sebenarnya paling cocok kalau kita tanya pada pakar ekonomi. Tapi nggak apa-apa lah, karena pura-puranya pakar ekonominya ini kan saya nih ya. Kebijakan yang dilakukan sekarang itu apakah sudah relevan? Menurut saya sudah, tapi tergantung ya. Ini tergantung penilaian kalian masing-masing. Ada kalian yang menilainya tidak relevan, berarti nilainya 0. Ada yang menilainya relevan, berarti oke nilainya 1. Kalau menurut saya udah relevan. Tergantung bagaimana kamu mengukur relevannya. Kalau kita mengukur suatu kebijakan relevan apa enggak kan tergantung dari luaran yang dihasilkan oleh kebijakan itu. Luarannya memuaskan apa enggak? Kalian puas enggak? Kalau enggak puas ya udahlah. Kasih aja nilai 0. Kalau si Alfa tanya ke saya, Bu Rani puas enggak dengan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sekarang? Jawaban saya, jujur, puas. Wih, keren. Biasa aja kali. Menurut saya puas karena pemerintahan Presiden Jokowi ini adalah pemerintahan yang sangat sulit, guys. Pertama itu dia kena COVID, tidak ada yang bisa membayangkan pada tahun 2020, tidak ada yang meramalkan, tidak ada yang membayangkan, tidak ada yang memprediksi bahwa seluruh dunia akan terkena COVID. Seluruh negara melakukan lockdown, mobilisasi penduduk itu dibatasi, dan ketika mobilisasi penduduk dibatasi, sebagian besar konsumsi yang dilakukan secara face to face tatap muka itu jadi berkurang. Arus barang dan jasa itu langsung melambat, ya kan? Ini situasi yang sangat sulit dan tidak semua negara bisa berhasil mengatasinya. Itu satu. Dan menurut saya pada masa Presiden Jokowi cukup bisa sih, meskipun selalu ada biaya yang dikorbankan. Biaya yang dikorbankan adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa bertahan di situasi yang sulit. Karena bertahan di situasi yang sulit itu butuh biaya, guys. Gitu. Kalau nggak butuh biaya itu nggak mungkin banget. Apalagi ekonomis. Tidak ada yang gratis. Semua butuh pengorbanan. Makanya disebut harus selalu ada opportunity cost. Ya. Nah, untuk menjaga setidaknya perekonomian Indonesia mulai tahun 2019 akhir itu sampai sekarang kemudian tidak jatuh pada resesi ekonomi atau depresi ekonomi, itu biaya yang dikeluarkan sangat banyak dan itu diperoleh dari hutang. Dan mengelola hutang itu bukan hal yang mudah. Karena apa? Karena ada banyak tikus-tikus yang kemudian datang. Semut-semut yang kemudian datang, di mana ada gula, maka di situ akan ada semutnya. Semakin banyak gula, maka semakin banyak semut yang datang. Nah, itu bukan hal yang mudah. Dari berita apa yang kita dapatkan sekarang itu termasuk saya ngomong sedikit loh. Karena saya membayangkan dalam situasi COVID yang sekarang ini, Indonesia banyak hutangnya, itu akan lebih banyak orang yang mengambil keuntungan. Tapi dari pemberitaan ya bagaimana lagi ya, enggak mungkin kan saya menggali mengada-ngada, meskipun mengada-ngada, istilahnya mengada-ngada itu kayak pokoknya saya melandaskan penilaian saya dari berita gitu, bukan dari spiritualisme gitu ya, mengetahui sesuatu yang tidak diketahui. Saya melihat dari pemberitaan yang ini itu cukup sedikit, meskipun segala tindakan korupsi itu tidak bisa kita toleransi. Menurut saya cukup sedikit, dan saya bisa menilai bahwa bagaimana pemerintah Presiden Jokowi bisa bertahan dan membuat benar-benar Indonesia tidak jatuh dalam resesi ekonomi adalah sesuatu yang luar biasa dan patut kita apresiasi. Dan sebenarnya nilai 1 aja itu nggak cukup, tapi kan penilaiannya 0 atau 1. Jadi menurut saya itu 1. Kemudian yang kedua, itu dalam situasi ekonomi saat ini di mana tidak ada yang bisa memprediksi, ada sih yang memprediksi terjadinya perang.
Tetapi tidak ada yang memprediksi di mana perang itu akan terjadi. Ternyata terjadi perang di mana Rusia menginvasi Ukraina dan itu menyebabkan ketahanan energi, minyak, gas, ketahanan ekonomi global, ketahanan suplai gandum itu terganggu. Dan itu mengirim sinyal ancaman resesi ekonomi juga. Dan menurut saya pemerintahan Indonesia saat ini di bawah Presiden Jokowi cukup ya dan menteri dan semua yang terlibat itu cukup bisa mengatasi ini dan mengurangi spekulasi-spekulasi negatif sehingga kinerja ekonomi kita tidak terlalu terpengaruh meskipun masih terpengaruh. Jadi nilai satu lagi untuk itu. Jadi menurut saya tidak bisa memikirkan kebijakan apa lagi yang lebih relevan dari yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan itu cukup relevan. Terus kemudian ada lagi kebijakan fiskal di mana kita membuka suatu pekerjaan baru secara nasional, skala nasional, yakni dengan berencana untuk memindahkan ibu kota negara ke ibu kota Nusantara, IKN ya nanti namanya di Penajam itu. Dan menurut saya itu ya masih cukup relevan karena DKI Jakarta saat ini sudah tidak layak lagi mendukung ya menjadi ibu kota gitu, tidak layak dari banyak segi karena terlalu banyak ancaman internalnya mengenai tata kelolanya gitu. Kemudian ada kemungkinan Jakarta itu akan lebih banyak daerah yang terendam pada musim penghujan daripada daerah yang tidak terendam, dan itu sesuatu yang tidak sustainable untuk suatu kota menjadi ibu kota. Dan menurut saya cukup layak sih kalau misalnya kemudian kita membuka pekerjaan baru meskipun banyak kontroversi. Kontroversi itu pasti datang. Kalian melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu itu pasti akan mengundang kontroversi. Pasti ada yang julid lah ya. Jadi membuka pekerjaan baru IKN di Penajam di Kalimantan yang berada di tengah-tengah Indonesia, tengah-tengah Nusantara, itu menurut saya relevan. Jadi nilai satu lagi. Dan jujur saja mungkin karena saya tidak terlalu berpengetahuan ya, jadi saya menilai kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini semuanya masih cukup relevan dan saya nggak bisa menjawab kebijakan apa selain itu yang lebih relevan. Gitu sih Alvan. Apa lagi? Aduh, suara saya putus-putus ya. Nggak apa-apa, nanti di YouTube bisa. Ada lagi? Oh, ini ada pertanyaan lagi dari siapa nih? Oh, Firman. Ya. Fans setia ini. Jika kita yang memiliki pengeluaran dalam ruang lingkup kehidupan, apakah itu butuh kebijakan fiskal juga? Iyalah. Kalian itu mau melakukan sesuatu kan ngelihat berapa pendapatan yang kalian punya di dompet, ya kan? Dan berapa pengeluaran yang harus kalian keluarkan kan? Untuk kebutuhan apa kan? Nah, itu termasuk kebijakan juga. Dan kalau kita mau membawanya ke ranah yang lebih mikro ya ini individu, maka jelas itu kebijakan fiskal dalam aspek individu. Jadi kalian kemudian butuh berapa nih? Saya butuh duit berapa nih? Itu kan kalian harus menakar kebutuhannya dulu untuk bisa mengetahui berapa pendapatan yang harus saya terima gitu kan. Pun ketika kalian sudah mendapatkan pendapatan, kalian pasti akan mikir, saya butuh apa nih yang bisa saya beli gitu kan. Dan ketika kalian menaksir kebutuhan kalian dan kemudian menganalisis pendapatan dan pengeluaran kalian, kemudian kalian melakukan tindakan sebagai tindak lanjut dari analisis itu, maka itu termasuk merumuskan kebijakan. Itu adalah proses merumuskan kebijakan fiskal di tingkat individu. Tipsnya apa? Mantap, betul. Tipsnya itu mudah sih, Firman. Jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Itu satu. Tips daripada diam. Iya, benar. Tips yang kedua adalah jangan kebanyakan gaya. Semakin banyak gaya, semakin banyak pengeluaran. Kamu mau gaya nih ke saya, mau pamer nih, laptopnya Bu Reni MacBook gitu kan misalnya, atau MacBook Air gitu. Saya mau beli MacBook Pro gitu. Padahal amin. Ya amin. Padahal mungkin belum punya pendapatan tetap. Ya nggak apa-apa sih, boleh, itu namanya bolehlah bermimpi dulu, berangan-angan, punya cita-cita, punya visi, itu boleh. Tapi jangan terlalu maksain gitu kan. Kalau kamu maksain itu kamu
kan nanti sulit untuk beradaptasi terhadap dampak yang ditimbulkan. Misalnya kamu maksain beli MacBook Pro, oke, sudah jadi nih, sudah beli nih MacBook Pro. Dampak yang ditimbulkan, kasihan teman-temannya dong ngeliatin, ih gile banget Firman, laptopnya MacBook Pro guys, gitu kan. Kan nanti kan ada perasaan terancam kamu, MacBook Pro ini aman nggak ya kalau saya buka. Nah itu loh dampaknya. Kalau kita tidak melalui proses dengan secara organis atau alamiah, kita nggak akan siap dengan dampaknya. Jadi itu yang ketiga. Jadi kita harus siap. Kita harus siap untuk melewati prosesnya apapun itu. Karena kalau nggak ada proses tiba-tiba langsung melejit instan begitu saja, ya kita harus siap suatu saat misalnya Allah membuat kita langsung terpuruk begitu saja. Jadi itu jangan kebanyakan gaya, jangan sampai pengeluaran lebih banyak dari pendapatan kalau bisa, pendapatan lebih banyak dari pengeluaran ya. Kemudian yang keempat tadi yang Oke, terima kasih Bu. ya kira-kira itu ya tipsnya. Bentar ya Dek Hisam, sedikit lagi. Apa lagi dapetnya? Ya, kebijakan fiskal itu memang yang berkaitan dengan pemerintah dan pemerintah eksekutif dan semua pemangku kepentingan yang terkait. Terus kebijakan fiskal itu memang satu-satunya perangkat kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi kalau perusahaan nggak ada, tapi dalam fungsi dan prosesnya kebijakan fiskal itu semua mengalami. Individu mengalami, perusahaan mengalami. Karena perusahaan pasti mikir dong, bagaimana ini saya punya pendapatan, bagaimana saya mengelola pengeluaran saya, apa yang harus saya lakukan untuk menjaga pendapatan saya, apa yang saya harus lakukan untuk menjaga pengeluaran saya agar pengeluaran saya tidak lebih besar dari pendapatan. Itu termasuk perumusan kebijakan. Tapi mungkin punya istilah lain. Tapi kurang lebih fungsinya itu sama. Fungsinya adalah sama, bahwa kebijakan fiskal adalah cara-cara yang dilakukan oleh suatu negara yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran suatu negara. Fungsinya sama, tapi kalau kita masuk ke perusahaan, lebih ke ekonomi mikro, namanya akan berbeda. Kalau kita masuk ke individu, namanya akan berbeda. Kalau ke individu itu disebut dengan kemandirian ekonomi individu ya. Jadi seseorang dianggap mandiri jika dia sudah punya pendapatan dan dia bisa mengelola di mana pendapatan dia lebih besar daripada pengeluaran dan tidak sebaliknya. Ada pertanyaan lagi? Seneng banget saya ada pertanyaan banyak nih. Ibu, mohon izin bertanya lagi, Bu. Itu siapa yang ngomong? Jeffrey. Oh, Pak Jeff. Nah, ini kan gini, Bu ya. Berarti kan kebijakan ini terbit apabila ada kejadian khusus tertentu, berarti kan gitu, Bu ya? Belum tentu. Ada kasus. Berarti kan ada suatu kasus, jadi terbitlah suatu kebijakan kan gitu, Bu, maksudnya, Bu. Ya, kebijakan itu ada yang dirumuskan, ada yang karena terjadi sesuatu kemudian harus dirumuskan, gitu. Oh, begitu. Terus pertanyaannya, ini masalah ya, ini si Jeffrey masih ngomong masalah. Sekarang pertanyaan penelitiannya apa? Pertanyaannya apa? Nah, biasanya kan seperti yang ada di dalam ekonomi Indonesia itu, Bu ya. Kan apalagi di sini kan habis kena itu pandemi. Ya. Nah, berarti kan di sini kan harus banyak terjadi kebijakan-kebijakan fiskal yang harus dilaksanakan, Bu, karena kan perekonomian di negara Indonesia itu kan sudah terpuruk gitu kan, Bu. Nah, terus? Nah, sekarang itu contoh yang ada yang sudah diterapkan pada rezim Bapak Jokowi ini yang telah terjadi itu apa? Contohnya seperti dalam IKN ini, Bu. Kan itu kan sudah dari negara itu menggelontorkan banyak anggaran, berarti kan itu pengeluaran itu kan, Bu. Nah, itu kan otomatis dalam pembuatan ibu kota negara baru itu kan banyak menggelontorkan dana. Juga di situ kan ada proyek, berarti kan ada dari masyarakat itu seperti mengurangi pengangguran juga kan itu. Iya, benar. Jadi pertanyaannya apa? Nah, berarti itu kalau seperti itu apakah bisa merugikan negara atau malah sebaliknya untuk menguntungkan negara itu? Terima kasih, Bu. Benar. Sekarang kita harus bagus sekali, Jeff. Kamu harus sering-sering ikut kuliah saya. Oh, kenapa Rama? Gak apa-apa Rama.
Nanti di YouTube-nya suaranya lancar insya Allah. Sering-sering jadi fans dia ya. Ya, jadi ada dua ya pertanyaan. Apakah kebijakan fiskal itu nunggu ada momen penting yang sangat mengancam ekonomi nasional? Pertanyaan yang kedua tentang IKN. Ini IKN berarti kita membuka pekerjaan baru, terus kira-kira kalau buka kerjaan baru kayaknya terlalu banyak dirumuskan, dan untuk merumuskan ini itu kayaknya bakal butuh pengeluaran gitu. Apakah itu adalah kebijakan yang benar gitu kan ya? Oke, jadi pertanyaan yang pertama adalah jawaban untuk pertanyaan pertama adalah ada dua itu. Kebijakan fiskal ini ada yang dirumuskan. Nah, dirumuskan berarti setelah mengukur suatu kebutuhan. Jadi untuk merumuskan kebijakan, itu kebijakan kan gini kan, kita kan makanya harus ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu kan dalam makroekonomi itu melihat berapa banyak anggarannya kita yang kita peroleh selama 1 tahun ini. Ya, nggak apa-apa Ali. Udah jam ya? Jam 10 kali ya. Oh iya, dia lagi di perjalanan. Iya, kalian lagi di perjalanan ya. Iya, nggak apa-apa, yang mau di perjalanan nggak apa-apa, silakan aja ke perjalanan, nanti saya unggah supaya kalian nggak telat ke jamnya Bu Nurma. Ya, jadi jadi pertama itu kebijakan untuk tahun depan itu harus sudah dirumuskan pada akhir tahun sekarang. Dan untuk merumuskan kebijakan pada akhir tahun sekarang, ada yang namanya analisis kebutuhan. Analisis kebutuhannya itu apa ya? Analisis kebutuhan kemarin ekonominya itu kinerja ekonomi kita seperti apa? 1. 2, anggaran yang kemarin disedot oleh sektor-sektor krusial itu silakan tidak apa-apa. Soalnya recordingnya masih jalan. Ya, anggaran tahun kemarin itu diserap seberapa banyak itu, dan sektor mana yang paling banyak menyerap anggaran. Kemudian kita harus meramalkan kalau misalnya harga BBM sekarang itu di bawah $100 yaitu $89. Untuk anggaran ke depan kita itu punya kemampuan bisa bertahan di BBM bahan bakar minyak mentah sampai pada harga berapa, itu maksimal kita bisa bertahan. Itu harus dirumuskan. Nah, baru kemudian pengetahuan itu hasil analisis itu akan menghasilkan kebutuhan akan kebijakan. Kemudian kebijakannya dirumuskan. Nah, masalahnya ketika kebijakan dirumuskan di akhir tahun, itu kan pasti ada pada tahun berikutnya itu sesuatu yang tidak bisa diramalkan dan itu terjadi. Bahkan itu sifatnya mengancam perekonomian makro suatu negara. Maka kemudian ada penyesuaian kebijakan yang harus dilakukan. Nah, tetap aja penyesuaian kebijakan apa ya? Perlukah kebijakan fiskal tambahan? Nah, itu yang disebut dengan apakah suatu negara memiliki keterbatasan fiskal atau enggak. Indonesia saat ini di tahun 2022 lebih banyak memiliki keterbatasan fiskal. Jadi enggak mungkin Indonesia misalnya pada waktu terjadi perang kemarin itu harga minyak mentah dunia itu naik, sementara kita punya proyeksi di tahun 2021 harganya itu maksimal $90. Berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa yang mengandung arti kita memiliki keterbatasan fiskal, tidak bisa melakukan apa-apa untuk bisa bertahan selain kemudian menaikkan harga Pertamax. Dan itu adalah contohnya. Jadi ada kebijakan yang bisa dirumuskan melihat masa lalu untuk bisa menjalani masa depan. Ada kebijakan yang kemudian baru muncul di tahun berikutnya, di masa depan, yang tidak bisa diprediksi pada masa ketika kebijakan itu dirumuskan. Jadi kebijakan fiskal itu dirumuskan akhir tahun dan dirumuskan ketika ada hal yang tidak terduga terjadi atau tidak ada hal yang tidak bisa diramalkan itu terjadi.
Terus kemudian IKN. Ya, IKN pengeluaran Indonesia pasti banyak. Banyak kebijakan fiskal kemudian yang harus dilakukan agar salah satu ambisi untuk pindah ibu kota ini bisa terrealisasi. Dan memang pengeluarannya itu banyak, makanya harus ada yang namanya analisis biaya dan manfaat. Dan menurut saya kalau misalnya analisis biaya dan manfaat dari pemindahan ibu kota itu lebih banyak merugikan, maka pemerintah tidak akan melakukan tindakan pemindahan ibu kota. Jadi menurut saya, dan ini menurut saya kan karena saya juga memiliki keterbatasan tentang ekonomi ini juga ya, tentang IKN juga, dan menurut saya kalau misalnya cost benefit analisis biaya dan manfaatnya itu gagal terkait pemindahan ibu kota ini, menurut saya ya pemindahan ibu kota ini tidak akan terjadi, gitu. Nggak akan ada action plan-nya. Tetapi karena ini sudah ada action plan-nya, jadi menurut saya berapapun pendapatan dan pengeluaran itu pasti sudah diukur sebelumnya, karena ini soal banyak yang dipertaruhkan, nggak mungkin gitu analisisnya itu cuma analisis berdasarkan suka dan tidak suka, like dan dislike. Lagi pingin aja tuh pindah ke ibu kota gitu, nggak bisa gitu. Dan menurut saya, jika kebijakan pemindahan ibu kota itu sudah diberlakukan, ya berarti lebih banyak manfaatnya daripada kerugiannya. Gitu sih. Meskipun mungkin kayak kita menaksir lebih banyak pengeluarannya, tapi kan penaksiran kita kan punya kelemahan, yang mana kita tidak mengetahui berapa jumlah pengeluaran yang kira-kira nanti akan dikeluarkan. Tapi tapi saya sih cukup pede aja sih, karena saya melihat ibu kota itu harus dipindahkan. Dan misalnya ada anggaran sekitar berapa? 400 triliun. Ya kalau misalnya nggak punya duit, nggak apa-apa, negara silakan berhutang, asalkan hutangnya itu tidak lebih dari 40% dari APBN negara. Kalau masih di bawah 40%, ya menurut saya sih masih aman-aman aja. Kalau kemudian jadi 100% itu baru nggak aman. Dan ingat, tidak ada negara yang bangkrut karena hutang. Hanya ada perusahaan yang bangkrut karena hutang. Kalau negara nggak ada. Selalu bayar terus selama belum kiamat atau selama negara itu belum diambil oleh negara lain ya. Kira-kira mungkin itu dari saya, jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan kalian, dan saya sangat senang sekali kalian ngasih pertanyaannya bagus. Mungkin itu saja, akan memberi waktu kalian untuk bisa ikut 15 menit lah ya, bisa persiapan untuk ke kampus untuk ikut perkuliahan berikutnya. Mungkin itu saja, terima kasih sudah gabung dengan saya. Nanti ini semua akan saya unggah di YouTube. Yang masih di rumah, hati-hati selama di perjalanan. Yang sudah di kampus, semoga baik-baik saja dan nggak telat. Mungkin itu saja dari saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.